Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 item Pak yang menurut saya belum jelas atau kurang jelas. Nah, saya mohon karena ini ada kaitan lahan yang insya Allah akan kita kerjakan. Iya baik. Yang begini Pak Bayu, di daerah Tuban Jawa Timur. Saya dari Gresik Pak, rombongan dari Gresik, rombongannya Pak Dewan tentu. Tapi rencana tanah yang akan kita kerjakan itu di daerah Tuban. Itu tanahnya itu tanah gimana Pak? Saya bilang gersang ya tidak gersang. Tapi kalau musim kemarau gersang. Tidak ada air. Kalau musim hujan banjir. Alhamdulillah Pak. Karena yang jelas tanahnya itu di hilir Bengawan Solo. Baik. Nah, itu tanahnya kurang lebih ada 1,5 hektar. Itu yang cocok gitu, yang cocok menurut arahan dari yang saya ikuti selama 5 hari di sini itu harus ditanami apa? Karena sekian tahun yang lalu pernah kita coba, pernah ditanami pisang Cavendish Pak. Itu hampir 2.200 pohon. Iya. Itu kira-kira cuma bertahan antara 1,5 tahunan. Baik. Diserang penyakit semua. Iya. Padahal sudah kita sampai mendatangkan ahlinya. Iya. Insinyur pertanian dari Tegal Pak. Baik. Iya. Tapi kok Joyce mati gitu loh. Mati semua, banyak yang mati, akhirnya kita masih ada yang hidup enggak Pak sekarang? Dalam? Masih ada yang hidup enggak? Sampai sekarang? Enggak, iya masih ada. Akhirnya gini Pak, yang masih hidup apa itu enggak ada seperempat, enggak ada yang masih hidup, tapi kita tebang sekalian. Oh gitu. Terus diganti Pak, kita coba tahun berikutnya kita tanami lombok. Baik. Lombok itu kalau menurut kemarin yang saya terima dari Pak Bayu itu, nah ini ada kaitannya dengan usia lombok yang bisa sampai 3 tahun kalau nggak salah dengar saya kemarin mendengarkan itu ya. Padahal kalau di daerah kita Pak, petani-petani yang ada di desa kita di Tuban sana itu nanam lombok itu cuma bertahan 3 sampai 4 bulan saja. Setelah pasti panen. sudah apa? Mati Pak. Betul. Nah, ini harus konsep apa yang pertama tadi tanah ini cocoknya harus ditanami apa? Baik. Terus yang kedua lombok yang usia bisa sampai 3 tahun itu tadi caranya barangkali ada bagaimana? Tip-tip yang apa ya khusus begitu. Baik. Nah, mohon penjelasan. Sementara itu Bapak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, untuk Tuban itu terkenal satu ya, tanah kapur. Bukan? Di daerah saya itu tidak ada tanah kapur. Oke, berarti tanah merah berarti Pak? Oke, baik, bukan kapur berarti satunya merah, betul ya? Nah, lengket, naik kemarau pecah. Iya, oke, betul. Hampir seluruh Tuban Bapak Ibu. Tuban itu kan ya terkenalnya di sana itu banyak penambang kapur, penambang fosfor juga banyak. Nah, jadi tanah Tuban itu kalau tidak kapur ya merah, yang ketiga itu hitam, lempung. Nah, tapi hampir seluruh Kabupaten Kabupaten Tuban itu selalu mengandung mineral yang tinggi di sana itu. Nah, nomor 1 ini kondisi lahannya. Terus yang kedua, kalau hujan banjir. Ini pasti Pak ya? Pasti. Terus yang kedua, kalau kemarau kering. Nah, sekarang ini apa yang ada kan?
Ini kenyataannya kan. Nah, tapi berarti ada hujan Pak ya? Sampai banjir. Nah, yang minta maaf Bapak Ibu. Semua petani itu ceritanya begitu. Tanah saya ini kalau hujan kebanjiran. Kalau kering kekeringan. Betul atau tidak ini? Nah, berarti apa yang harus dibereskan? Kalau sudah tahu kalau hujan banjir kan buat tanggul, betul ya? Kalau tanggul saja percuma. Kenapa kok kalau tanggul aja percuma? Kalau kering kan tetap kekeringan. Betul atau tidak? Nah, kita cari posisi ini tanahnya rata atau miring, Pak? Rata, baik. Yang paling dekat sungai seandainya di sini sungai. Yang kebanjiran itu semua atau sebagian, Pak? Keseluruhan karena tanahnya rata. Kalau sudah tahu seperti itu, hujannya airnya dari hujan atau dari sungai, Pak? Iya. Berarti jelas dari sini, betul ya? Dari sungai. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti tanah di sini harus ditinggikan. Buat tanggulnya. Terus yang kedua, berarti harus ada penampungan air. Kenapa sih tanah itu Bapak Ibu saya minta maaf. Kalau hujan itu sampai berhari-hari tidak hilang. Apa kira-kira? Karena tanahnya rata. Betul atau tidak? Kalau seandainya di situ ada resapan untuk dia nampung ke satu kolam, kira-kira masuk ke kolam atau tidak? Ingat baik-baik, seluruh tanaman kita itu tidak boleh kerendam air. Kecuali kelapa. Nah, kalau kita buat konsep ini berarti harus ada kolam. Kolam ini bisa macam-macam. Yang pertama, buat kolam panjang. Kayak contoh kalau saya di Kalimantan ya. Kami dulu buat gerakan pelihara ikan tanpa beli pakan itu tahun 2008. Caranya bagaimana? Karena tanahnya di sana sudah kalau hujan itu kering. Kalau hujan dia mesti banjir. Jadi kita buat kolamnya Bapak Ibu sepanjang tanah. Lebarnya cuma 3 meter sampai 6 meter. Kita gali dalam. Supaya apa? Kita punya tanah kering di sini. Jadi lebarnya 3 meter, sepanjang 100 meter gitu. Jadi ini satu kolam, sebelahnya lagi seperti ini, terus begini. Sehingga tanah ini naiknya kurang lebih sekitar plus 1 sampai 1,5. Kalau 1,5 kerendam enggak Pak? Iya. Berapa lama? Oh gitu 1 meter. Kalau 1,5 meter segini Pak. Jadi kalau cuma 1 meter, terus ini ada penampungan airnya. Tujuannya apa? Ketika hujan itu naik, airnya tetap ada turun. Nah, terus yang kedua, kalau kira-kira, kalau pas kemarau berarti airnya masih ada atau tidak kira-kira? Ya di kolamnya. Belum tentu juga. Lengket. Pecah. Baik. Nelo-nelo. Nah. Enggak mudah Pak, 68 meter itu enggak mudah. Kalau mudah itu 2 meter. Ada. Tapi karena khawatir waktu kita tanami pohon pisang Cavendish itu khawatir nanti pisangnya baru hidup, baru mulai besar, nanti khawatir habis, makanya kita dalamkan. Baik. Akhirnya itu disedot sampai 2 hari 2 malam tidak habis. Baik. Terima kasih. Nah nanti begini saran saya ya Pak ya. Kalau ini digunakan untuk cuman tanaman cabai, tanaman itu rugi. Karena apa? Bapak harus buang kolam ini lebar 3 meter kali 100 meter seandainya. Panjangnya 300, berarti 3 meter kali 300 meter. Nah, apa keuntungannya kalau panjang?
Bapak Ibu, kalau panjang ikan itu cepat besar. Karena renangnya dia jauh. Bolak-baliknya itu jauh. Terus yang kedua, kalau ini panjang, ini ada gelombang. Betul atau tidak? Gelombangnya dari apa? Dari air. Sekarang masalahnya yang kedua bocor. Betul ya Pak ya? Nah, supaya tidak bocor diapakan? Kalau mau mahal pakai geomembran atau di semen, itu kan mahal. Tapi secara alami juga ada. Namanya ditanami ganggang. Ganggang air. Ketika ini ditanami ganggang air, Bapak Ibu, pori-pori itu langsung ketutup. Ketika dia ditanami ganggang air, apa sih manfaatnya ganggang air? Kalau mau pelihara ikan, dia juga dimakan. Kalau mau pelihara bebek, dia juga dimakan bebek. Tujuannya adalah menutup pori-pori tanah. Memang ada resikonya. Resikonya yang pertama, ini tidak sekaligus langsung jadi. Kapan tanam ganggang air? Ketika setelah buat kolam, ada hujan. Kasih ganggang air. Air pertama habis. Ganggangnya tambah lama tumbuh lagi. Air berikutnya penuh, habis lagi. 1 atau sampai 2 bulan Bapak Ibu, air sudah langsung berhenti. Kenapa air langsung berhenti? Karena ganggangnya sudah memenuhi seluruh kolam. Nah, keuntungannya yang pertama, tadi saya katakan, rezeki yang paling adil yang diberikan oleh Allah kepada umatnya namanya hujan. Nah, yang konyol kan satu, waktu hujan airnya dibuang, waktu kemarau ngebor sumur. Lah kalau seandainya Gusti Allah tanya, lu rezekimu kemarin kemana? Ya hilang. Kenapa kok hilang? Nggak dibuat tampungan? Betul atau tidak? Dibuatkan tampungan. Tampungan paling gampang dinaikkan untuk menaikkan ini. Supaya apa? Tanah yang kering tidak banjir. Terus yang kedua, sekarang kita pikirkan tanah yang kering mau ditanami apa? Karena tanah Tuban itu banyak sekali mengandung mineral. Mineral tanah itu banyak sekali. Ada beberapa tanaman khas yang ada di Tuban. Contoh, tanaman yang selalu ada di sana namanya siwalan. Betul enggak? Siwalan tumbuh sendiri atau ditanam? Ada yang tumbuh sendiri. Kenapa kok tumbuh siwalan? Siwalan itu tumbuh di setiap tempat atau tidak Bapak Ibu? Kenapa kok tidak di setiap tempat tumbuh siwalan? Kalau di situ ada pohon siwalan, berarti tanahnya pasti berkabur. Kenapa kok dikasih pohon siwalan? Bapak Ibu tahu enggak rahasianya? Saya tunjukkan rahasianya. Itu keadilannya Allah Bapak Ibu. Orang yang di daerah situ banyak pohon siwalan, pasti penduduknya banyak kena kencing. Iya. Kencing batu itu seluruh Tuban, saya jamin 100%. Pasti penyakit yang paling banyak kencing batu. Karena apa? Di mana ada penyakit disediakan obat. Itu tolong diingat baik-baik. Obatnya kencing batu itu apa? Namanya legen. Tapi bukan tua loh ya. Legen. Legen itu enak atau tidak? Saking enaknya sekarang dipalsu. Betul atau tidak? Di Tuban sendiri lo cari legen yang asli kadang-kadang tidak ketemu. Harus inden. Karena yang ada itu air, dikasih pemanis, dikasih ragi, supaya kelihatan putih, dikasih kapur. Jadi legen yang harusnya jadi obat, jadinya racun. Ini fair Bapak Ibu. Nah, padahal aslinya legen itu obat. Jadi ciri begini, di mana ada legen berarti tanahnya berkabur. Terus kalau tanah berkabur cocoknya untuk apa? Tanaman-tanaman buah. Buah yang paling bagus untuk tanah berkabur. Nomor 1, mangga. Tidak bisa dilawan. Mangga itu tercocok daerah sana. Karena mangga itu tahan untuk dataran panas.
Terus yang kedua, yang bisa lagi selain mangga apa? Jeruk. Asalkan ada air. Nah, kalau saya sih kalau kepingin tuh buat hutan siwalan Pak di sana Pak. Kenapa kok buat hutan siwalan? Siwalan sendiri bisa dijadikan gula tidak? Niranya pasti bagus. Saya tunjukkan Bapak Ibu, pohon siwalan itu untung atau rugi? Saya mau tanya dulu, Pak, kalau tanam siwalan di sana pakai ngerawat atau enggak, Pak? Pakai ngerawat enggak, Pak? Mupuk enggak, Pak? Penyakitnya ada tidak, Pak? Ya sudah, itu kan pasti berhasil loh, Pak. Ruginya di mana, Pak? Betul. Loh, jangan ditanami. Siwalan aja dijadikan hutan. Loh, serius, saya tunjukkan Bapak Ibu. Kita seringkali menganggap sepele pohon-pohon aren, siwalan itu di sini loh saya tunjukkan. Satu hari dapat legen berapa liter satu pohon? Paling tidak itu 5 liter. 3-4 oke, sampai 3-4 liter oke ya. 3-4 liter. Sekarang saya tunjukkan. Keluar 3 liter Bapak Ibu. Itu kalau dijadikan gula. Itu keluar 1 kilo. Betul ya? Gula merah. Gula siwalan Pak. Sekarang saya hitungkan. 1 hektar 10 kali 10 jaraknya. Berarti 1 hektar ketemu 100. Tolong diperhatikan betul Bapak Ibu. 1 pohon menghasilkan 1 kilo 1 kilo gula setiap hari. Betul ya? Clear ya? Berarti 1 hari dapat berapa kilo? Tahu enggak harganya gula siwalan atau gula aren Bapak Ibu? Paling standar 20.000. Jadi kalau sehari dapat 100 kilo, sehari penghasilannya berapa? 2 juta. Kok bingung toh Pak? Loh Pak, biaya tenaga kerjanya mahal. Kalau tanam 100 meter lagi 1 itu mahal. Kalau rapi kayak begini, berarti apa yang harus kita lakukan? Kasih jembatan. Jembatannya bisa dari besi, jangan dari kayu, dari besi. Jangan dari bambu. 4 tahun rusak, bangun lagi. Kalau dari besi sampai 10 tahun insya Allah masih aman. Tinggal naikkan bertahap. Jadi 100 pohon paling orang 2 yang kerja. Paham maksud saya di sini? Banyak orang Bapak Ibu menganggap sepele pohon-pohon asli daerah. Sekarang loh, lebih untung mana Pak? Dijual gula atau dijual agen? Sebenarnya paling untung ya dijual legen. Wong 1 kiloliter legen sudah 10.000. Pertanyaannya kan satu, legennya loh dipalsu semuanya. Tetapi kalau kita buat yang benar, buat yang bagus, insya Allah ini sumber penghasilan. Sekarang saya mau tanya, nanam yang tidak resiko sudah tahu. Tanaman legen Bapak Ibu, tanaman siwalan, tidak ada hamanya. Kelapa itu diserang kuawung, legen loh nggak diserang. Betul ya? Terus yang kedua, tidak ngerawat. Kenapa tidak ngerawat? Karena legen itu cocok untuk daerah itu. Makanya ketika saya katakan apa yang ada, itu ada 2. Ada orang bilang tanah kita tandus, tapi ada tanamannya kok. Contoh saya lompat, saya ke NTT, di Sumba Bapak Ibu. Di Sumba itu tanahnya cuma 1 Bapak Ibu. Sepanjang mata memandang, kalau musim penghujan, hijau semua savana. Tapi di savana itu ada pohon, namanya kusambi. Kusambi itu adalah tempat untuk memproduksi kutulak. Tahu kutulak enggak? Kalau Bapak Ibu meletur zaman dulu itu ada enggak namanya sirlak? Sirlak itu berasal dari getah pohon kesambi yang dimakan oleh kutu. Kutunya namanya kutulak. Kutulak itu kayak itu loh, kayak putih-putih yang kayak kutu kebul itu loh Bapak Ibu.
Itu nyerang di pohon, setelah di pohon ini keluar getah. Nah, ini pasti hidup di batu-batu. Nah, sama dengan Tuban. Sama dengan Tuban. Yang hidup di Tuban itu cuma satu tanamannya, siwalan. Lah di Tuban ada pabrik kecap kan Pak? Ada ya, tidak saya sebut nanti dianggap saya promosi. Butuh gula enggak? Pasti. Kalau seandainya gula aslinya itu gula dari siwalan ini, enggak ada orang miskin Pak di sana. Jangan berpikir tanahnya begitu ditanami yang lain. Tanamilah yang pasti cocok dan pasti berhasil. Dengan 100 pohon aja seandainya kita siwalan, Bapak Ibu minta maaf, modalnya berapa tanam 100 pohon? Kecil atau besar? Kecil, beli aja tinggal tanam dan akan menghasilkan. Menghasilkannya kapan? Sampai 30 tahun loh dia tetap buah. Sekarang enak enggak kira-kira? 1 bulan dapat, 1 hari dapat 2 juta. 1 bulan dapat berapa? 60 juta. Ini permanen income enggak? Permanen. Saya kasih jujur, Bapak tanam Cavendish dengan total 2000 pohon. Saya ini petani pisang. Anggap aja rata-rata keluar sekitar 30-40 kilo kalau berhasil. Per pohon panennya 4 bulan 3 bulan sekali. Anggap aja 4 bulan sekali. Berarti total 1 tahun cuman ketemu 4 kali 2000 kali 40 kilo lah kalau tandan besar. Ketemu berapa ini Bapak Ibu? 160 kali 2000. Ketemu berapa? 32 320 ton ya, betul ya. Ini kalau berhasil ketemu 40 kilo loh 1 tandan. Dengan catatan cengkehannya itu bisa sampai ke 10. Luar biasa. Itu hitung-hitungannya. Nah, kenyataannya seandainya ini berhasil 50%, berarti tinggal 150 ton. 150 ton kali harga 3.000, kalau untung dapat 450 juta setahun. 1,5 hektar. Sekarang saya bandingkan. 1 hektar cuma dapat 2 juta. 1 hari 1 hektar dapat 2 juta. 1 tahun dapat berapa juta? 720 juta. Modalnya bumi langit enggak nanam pisang sama nanam siwalan. Terus yang kedua bahagia. Percayalah enggak ada pencurinya. Betul atau tidak kira-kira? Nah, saya minta maaf. Itu adalah cara berpikir. Bapak Ibu jangan kepengen punya tanah di Tuban, kepengen nanam sayur kayak di Pujon Pak, di Malang Pak. Wah sakit hati kita. Nah terus yang kedua, karena tanah ini kering, saya minta maaf, bawahnya ditanami apa dong yang bisa? Jaraknya kan jauh, 10 meter, betul enggak? Sebelum tanah ini produktif, dalamnya bisa ditanami jagung, cabai, pasti hidup. Cabai daerah Tuban pedes Bapak Ibu. Pedesnya minta ampun. Kenapa kok pedes? Karena tanahnya kering, mengandung banyak mineral. Sekarang saya tunjukkan. Loh, kertasku habis Mas. Saya tunjukkan bagaimana caranya tanam cabai bisa tahan sampai 3 tahun. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu pernah enggak ada cabai yang tumbuh sendiri di pinggir rumah? Pernah atau tidak? Umurnya berapa tahun? Sebentar. Lama, betul atau tidak? Kenapa kok bisa lama? Sabar dulu. Ini saya tunjukkan dulu. Kadang-kadang kan di pojok rumah nih, di pinggir selokan gitu kan biasanya kan. Pinggir apa ini selokannya? Selokan apa namanya? Saluran pembuangan dari kamar mandi atau dari dapur kan. Terus tumbuh cabai 1 gitu kan. Kenapa cabai 1 ini bisa umur 3 tahun lebih? Ayo. Tapi sebentar, pernah punya begitu tidak? Dirawat atau tidak? Tahan penyakit atau tidak? Ya sudah selesai tuh masalahnya.
Saya tunjukkan beda kenapa kok begitu. Jadi cabai Bapak Ibu yang tumbuh sendiri. Saya ulangi ya. Cabainya beli enggak benihnya? Berbuah tidak? Pohonnya bisa sampai besar sebesar ini gitu kan? Ya sudah selesai. Itu loh dikembangkan. Sekarang masalahnya satu yang harus kita lakukan. Kembangkan benihnya. Itulah cabai-cabai yang tahan penyakit. Paham maksud saya? Padahal itu kalau kemarau merana enggak? Merana, kadang daun satu aja enggak ada, betul atau tidak? Tapi waktu hujan lagi, Bapak Ibu siram kan kadang-kadang toh. Habis disiram tumbuh lagi kan? Terus langsung berbuah banyak lagi kan? Kenapa? Cuma satu Pak, gitu kan? Kok banyak kan enggak begitu, ini alasannya. Yang pertama, tanaman tadi tanahnya kering atau tidak? Basah waktu hujan, kering waktu kemarau. Terus yang kedua, ini konsepnya Bapak. Ini ada saluran air, di sini ada cabenya. Terus yang berikutnya lagi, dia tidak punya teman cabai lain kan? Berarti kalau begitu jaraknya harus rapat atau harus jarang? Jaraknya 1 meter. Terus yang ketiga, poin yang paling penting lagi, dia ini dapat panas matahari full. Biasanya tumbuhnya itu di pojok yang kena matahari total. Betul atau tidak kira-kira? Nah, kalau kepingin cabai usia 3 tahun, ini yang harus kita buat. Ada air mengalir, tanahnya harus kering. Harus di atas. Supaya apa? Tidak terendam dan tidak kena jamur. Terus yang berikutnya, ketika dia ini sudah musim kemarau, ini sudah tinggal batang, daunnya kecil-kecil, tidak ada daunnya satupun. Apa yang harus kita lakukan ketika kejadian itu? Di-pruning, dipotongi. Nah, konsepnya sekarang kita masukkan ke teknologi. Air mengalir harus ada. Jadi penyiraman itu wajib berkala. Terus yang kedua, tidak boleh terlalu banyak airnya. Makanya kita biasa gunakan drip irigasi. Supaya apa? Dia kebagian air walaupun sedikit setiap hari. Kalau supaya menghindari ini tidak rontok semuanya, berarti makanan diberikan berkala. Terus menerus. Tidak boleh berhenti. Maka yang kita hasilkan adalah cabai yang besar, tinggi. Nah, bibitnya dari mana? Kenapa batuk saya? Bibitnya usahakan ambillah bibit dari yang ini. Jangan beli di luar. Karena apa Bapak Ibu? Tanaman yang sudah melewati 3 tahun, dia pasti tahan penyakit. Bisa diterima kira-kira? Jadi Pak, minta maaf, ketika Bapak tadi buat gulutan, lebarnya gulutan 3 meter, sepanjang 300 meter, tingginya plus 1,5 cm. 1,5 meter. Tujuannya apa? Ketika hujan air langsung habis. Yang kedua, tidak diserang apa-apa. Saran saya, di pinggir bantaran sungai keliling Pak, kasih pohon siwalan. Keliling. Tujuannya apa? Supaya tanahnya kuat, tidak gampang longsor dan sebagainya. Saya minta maaf Bapak Ibu, ke depan gula ini dibutuhkan. Gula-gula sehat akan dicari semua orang. Jadi yang bisa dikembangkan kalau tanahnya rawa, yang dikembangkan itu namanya aren. Kalau tanahnya itu persawahan, yang dikembangkan itu kelapa. Kalau tanahnya tandus, yang dikembangkan siwalan. 3 pohon ini adalah penghasil gula yang paling efektif.
Dan gula masa depan akan bergeser ke gula merah. Gula merah bukan merah padat tapi cair. Sirup ke depan akan pakai itu semua. Jadi kalau Bapak Ibu mau mulai sekarang siap-siap investasi di sini. Kenapa ini paling potensi? Coba bayangkan. 1 hektar tanam padi cari uang 1 bulan 60 juta mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Pelihara ikan masih ada resiko mati dan banjir, betul ya? Tanam pohon siwalan tanpa resiko. Tanam aren tanpa resiko. Kalau tanam kelapa ada resiko. Resikonya wow. Tapi ya bisa kita antisipasi. Bisa diterima, Pak. Jadi kalau gitu ditanamnya apa enaknya tanahnya ini? Bingung. Iya, pakai mic Pak, pakai mic Pak, pakai mic Pak. Begini Pak, kalau tadi menurut Pak Bayu harus kita nanam pohon siwalan karena tidak ada risiko tanpa merawat dan seterusnya. Itu problemnya kan Waktu. nanam pohon siwalan itu kan perlu waktu yang panjang Pak. Iya. Dalam arti mulai kita tanam itu bisa berbuah itu mungkin sampai 10 tahun Pak. 7 tahun Pak. 7 tahun ya. Betul. Nah, kurun waktu 7 tahun ini loh Pak. Diapakan? Diapakan? Pertanyaan terus lagi pula Pak. Iya. Para warga atau rakyat yang mempunyai lahan untuk ditanami itu tadi, karena di daerah saya sepanjang hilir Bengawan Solo sangat luas sekali Pak. Betul. Nah ini warga kan kalau punya lahannya cuma itu saja, terus perekonomiannya maksud Bagaimana? saya bagaimana? Saya tunjukkan sekarang. Oke, terima kasih. Oke, saya hitungkan. Ayo kita berpikir logis. Punyanya tanah cuma 2000 meter. Betul atau tidak? Ditanami jagung. Betul Pak ya? Jagung atau cabai atau padi. Sekarang saya tanya jujur. Tanami jagung dapat uang berapa? Sebagus-bagusnya jagung seandainya anggap aja 5-6 ton. Karena 2000 berarti cuma 1,2 ton. Uangnya dapat 5 juta, 6 juta. Dipotong biaya 2 juta, selisih 4 juta. Dimakan 4 bulan. Ketemu berapa 1 bulan? Cukup enggak 1 juta untuk hidup? Petani itu satu Bapak Ibu. Itu betul-betul cuma rezeki aja loh. Bisa bertahan hidup itu. Saya ini waktu kuliah saya neliti kehidupan petani. Dan ketika saya teliti enggak ketemu hitung-hitungannya Bapak Ibu. Serius gitu loh. Karena itu ketika punya tanah ini adalah investasi. Saya minta maaf, tanamnya kan kecil loh Pak. Betul atau tidak? Untuk menjadi 7 tahun itu lama atau sebentar? Dah pohonnya baru besar aja 7 tahun, betul atau tidak? Berarti tanah sebelum ini berbuah masih bisa digarap atau tidak? Tidak pengaruh apa-apa. Begini loh, ketika kita melangkah Bapak Ibu, kita harus punya anggap aja namanya cadangan, simpanan. Lah kalau kita sudah sampai 7 tahun terus tidak punya simpanan masih 0 lagi, repot kita. Betul atau tidak? Karena itu ini adalah simpanan-simpanan untuk hari tua. Terus yang kedua, ingat baik-baik. Setiap orang akan meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Betul atau tidak kira-kira? Kalau yang diwarisi tanah Pak, kosong, tidak menghasilkan, kan temu cucunya diapakan tanah ini? Kompak. Tetapi jikalau dari tanah ini kita punya simpanan pohon yang menghasilkan, dan itu menghasilkannya tiap hari loh. Ya repot juga, lupa kerjanya tiap hari lah, repot lagi tuh Bapak Ibu. Kalau kerja jadi pegawai lo kerja masuk tiap hari. Betul atau tidak kira-kira?
Ini sudah tiap hari tinggal manen. Betul atau tidak kira-kira? Tinggal manen. Setelah manen aja Bapak Ibu, berarti seandainya cuman punya 10 pohon saja. Sehari satu pohon 20.000, berarti sehari dapat berapa uang sih? 200.000 kan? Betul atau tidak? Satu bulan berapa juta sih? 6 juta. Kalau kita bijaksana, punya anak, kamu nanti belum tentu bisa kuliah nak. Kalau cuma jadi petani, betul atau tidak? Anaknya usia baru lahir lah anggap aja. Tak tanamkan pohon. Begitu dia lulus SMA, pohonnya sudah pernah produksi atau belum? Sudah lebih produksi, sudah punya passive income. Ingat baik-baik. Petani itu tidak pernah mikirkan ini. Petani tidak pernah mikirkan passive income. Passive income itu adalah kita digaji seumur hidup gitu loh. Lah supaya kita bisa digaji seumur hidup, ya kita ciptakan tabungannya. Tabungan itu bisa ayam, kambing, sapi, ikan, itu tabungan. Tetapi kalau untuk tanah-tanah tertentu, daerah-daerah tertentu, kita harus punya passive income. Saya tidak akan nganjurkan Bapak untuk tanam kelapa. Walaupun kelapanya luar biasa enaknya, karena resiko terlalu tinggi. Bapak tidak bisa tanam aren, karena airnya tidak ada. Karena itu tanamlah siwalan. Karena apa siwalan? Tidak perlu sekolah di tempat saya untuk tanam siwalan. Iya. Nah Pak, tolong. Bapak nanti jadi penggerak tanam siwalan. Apa? Tidak laku? Nah, belum pernah mengikuti seminar-seminar seperti ini ya. Tidak perlu. Jadi, Pak. iya. Nah, balik lagi saya apa yang disampaikan Pak Bayu beberapa hari kemarin, mengubah daripada, nah ini loh Pak. Yang nggak usah sulit dipikir. mindsetnya petani itu loh Pak. Nggak usah dipikir. Begini, Bapak tanam saja sekarang. Cerita paling dikatakan orang gila kan? Oke. Iya betul. Karena apa? Karena apa Pak Bayu? Nek dikatakan orang gila itu di daerah saya memang masuk akal. Karena begini, di daerah saya itu sepanjang sampai hari ini yang tadi dikatakan Pak Bayu banyak tanaman siwalan itu di daerah pegunungan Pak. Kapur. Di daerah tempat saya itu kan datar. Betul. Satu pun tidak ada orang yang nanam pohon siwalan. Iya, Bapak yang tanam nanti. Belum Pak. Pertanyaan saya belum Pak. Belum, Pak. baik. Belum. Itu di daerah saya yang di khususnya kecamatan saya di Rengel Pak. Saya Iya, Rengel. Rengelnya. Tahu Ya. Pak, saya Rengel. Ya. Nah itu kalau tanah yang seperti punyaan saya itu tadi, itu rata-rata ditanami Lombok Pak. Gitu loh. Karena apa? Lombok itu sekian bulan sudah panen. Baik. Ya gitu loh. Nah cuma makanya saya tanyakan kan usia Lombok yang 3 disampaikan tahun. kemarin Pak Bayu 3 tahun itu. Ini tadi pakai Nanti drip kalau irigasi. memang itu cocok akan kita sampaikan kepada Alhamdulillah. warga sekitar sana. Jangan Gitu. Oke. jangan disampaikan dulu Pak. Tanam dulu. Tanam siwalannya, pinggirnya tanami lombok Pak. Sebelum tanaman itu menjadi besar. Siwalan itu Bapak Ibu, setiap bulan baru keluar 1 daun. 1 daun. Jadi, untuk dia bisa sampai 7 tahun, itu berarti 7 kali 12. Berarti dia bisa keluar hampir 100 daun. Berarti tingginya dia 100 kali sekitar 5 cm. Berarti ketinggian sudah 5 meter ke atas. Itu siwalan. Nah, kelebihannya satu. Untuk dia sampai tinggi tadi, tanahnya ini masih bisa dimanfaatkan. Sela-selanya. Terus yang kedua, ketika pohonnya sudah besar, kita sudah tambah tua. Nah, ketika pohonnya sudah tinggi, cabenya tidak mungkin bisa tumbuh lagi. Karena sudah ternaungi. Digantikan oleh ini. Nah, terus seandainya tanamnya Pak, bawahnya apa yang bisa ditanam? Ada banyak Pak Masian. Ditanami namanya kunyit. Kunyit itu bisa enggak tumbuh di sana?
Bisa, dibiarkan aja tumbuh dan kunyit betuh naungan. Bapak Ibu, inilah yang kita harus lakukan untuk mengubah banyak hal, mengubah banyak situasi. Jadi terkadang di sekeliling kita tanaman-tanaman yang tidak berharga seolah-olah justru itulah potensi untuk menjadi besar. Saya dulu tidak pernah mikir aren itu bisa hasilnya ngeri begitu. Saya tahu aren itu terlambat, baru tahun 2016-an. Saya punya tanah sekitar 100 hektar di daerah Halmahera itu. Tetangga saya itu tanam semua aren, saya tanam kelapa. Saya tanya ke dia, "Ko, ini tanam aren semua ini hitungannya gimana?" Ketika setelah saya tahu hitungannya Bapak Ibu, saya kaget. 1 hektar sama dengan tadi, 1 hektar itu ada 100 pohon. 1 pohonnya menghasilkan kalau aren niranya lebih banyak, 2 kilo per hari. Berarti 1 hari 2 kilo kali 20.000 Bapak Ibu ketemu berapa? 40.000. 1 bulan ketemu berapa? 1,2 juta. Saya tanam jati Bapak Ibu, 10 tahun dijual 1 juta itu tidak laku. Betul atau tidak? Ini tanam aren, panennya setiap hari. Dengan cara ini akhirnya kenapa? 1 bulan 1,2 juta, 1 hektar itu berapa berarti? 120 juta. Tanam apa Bapak Ibu 1 bulan dapat 120 juta? Nah, ini kabar gembira bagi siapa? Kalau yang tanahnya berawa. Yang kedua, tadi siwalan, kalau apa? Tanahnya tandus. Indonesia Timur itu sama, siwalan itu di mana-mana. Karena apa? Itu obat yang disediakan. Kalau mau cepat kaya ada, Pak. Kalau luar Jawa namanya dijual cap tikus. Betul enggak? Kalau Tuban namanya arak. Tapi jangan. Itu cepat kaya sekali, betul atau tidak? Teman-teman kami Bapak Ibu yang kita bergerak di sini, ada 1 orang yang saya tugaskan di sini. Motivasinya begini, ngapain bikin gula? Rugi. Bikin aja, kalau di sini ada, kalau di Jawa Tengah di Solo itu mana namanya itu? Ciu. 1 desa produksi itu semua, betul atau tidak? Jamu ya. Saya minta maaf, teman saya ngomong ke petani gini, saya coba hitungan rezekinya, harusnya kaya atau miskin? Itu loh, tidak sampai diwariskan sudah habis semuanya. Berarti tidak barokah. Supaya barokah, barang obat jangan dijadikan racun, barang obat jadikan obat, jadi gula. Alasan mereka masih kurang kaya Bapak Ibu. Nah, karena itu saya minta tolong, ayo berubah. Gula inilah yang akan terbaik ke depan. Jadi kalau ditanya orang kenapa buat gula dari situ? Supaya orang tidak diabetes. Loh, jelas kan? Orang diabetes tambah banyak atau tambah sedikit kira-kira? Karena itu buatkan ini supaya orang tidak diabetes. Jadi kalau ditanya orang kenapa tanam siwalan? Ya besok buat gula. Supaya kalian semua ini tidak diabetes, gitu loh. Ibadah atau bukan kalau begitu? Ibadah. Padahal kalau begini ceritanya untung besar atau untung kecil? Untung besar. Modalnya besar Pak. Kenapa? Setiap hari harus menek. Betul atau tidak? Supaya tidak menek, buatkan jembatan. Jadi panennya naik tangga keliling muter, sudah kayak jadi pabrik. Betul atau tidak? Ini pabrik. Kalau dijadikan tempat rekreasi ada. Kemarin peserta dari Palembang saya ajari seperti ini. Rekreasinya apa? Ngolah gula aren. Rekreasi atau bukan kalau begitu? Rekreasi. Mulai panennya sampai ngerebusnya sampai makannya selesai. Dan itu peluang bisnis yang luar biasa. Pak, Lomboknya dikasih drip irigasi ya. Nanti saya laporkan Mas Tony Pak. Ini moro tua jadi Pulau Kodo.
Anaknya pergi, mertuanya disuruh sekolah. Ini kenyataan. Tapi sebentar. Bapak Ibu gara lihat ini tadi punya wawasan baru enggak? Punya pemandangan baru. Jadi kalau tanah-tanah kita di tempat kritis apapun, tidak ada alasan saya tidak bisa. Yang penting apa? Tahu tanahnya, tahu situasinya, kita carikan solusinya. Tanamlah sesuatu di tempat yang tepat, itu kuncinya. Karena itu saya minta maaf, saya tidak senang barang-barang dari luar negeri, karena itu tidak tepat. Wong di Indonesia aja kebanyakan kok. Betul atau tidak kira-kira?